sesuatu yang dia perlihatkan dari luar, tapi apa yang terjadi dalam hatinya ini yang perlu. Kalau kita lihat seorang yang dihukum koruptor, apakah betul dihukum? Itu menjadi tanda tanya besar. Jadi dari banyak berita-berita yang kita lihat, seorang koruptor itu dihukumnya hanya di atas kertas, tapi tidak betul-betul masuk penjara. Kalau masuk penjara hanya hari-hari tertentu. Misalnya kalau kita ikuti Lebaran akan penuh tuh, semua akan ada di situ memamerkan diri bahwa mereka ikuti hukuman. Tapi di luar itu apakah ada? Jadi sebetulnya lebih baik kita meminta agar hukuman betul-betul dijalankan dan dapat dibuktikan. Kita lihat apakah betul tertekan. Kita lihat fakta-fakta yang ada. Kita bandingkan dengan yang terjadi pada beberapa dekade yang lalu. Kalau dulu seorang koruptor akan tunduk, malu melihat disorot media, dan akhirnya sebagian juga malah menangis. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena bagi mereka akan masuk penjara. Tapi sekarang apakah ada yang begitu? Sekarang sudah, bahkan sebelum ini mereka melambai-lambaikan tangannya. Tapi sekarang barangkali mereka merubah, tidak melambaikan tangan lagi, tapi tetap tidak stres. Apa yang stres? Dapat uang begitu besar, hukumannya hanya sekali-sekali masuk penjara, hanya hari-hari tertentu. Dan di luar itu, kalau kita lihat berita, itu kan mereka bisa keluar negeri bebas. Tinggal berapa biayanya. Apakah mereka tidak punya biaya? Yang cukup besar. Lalu kedua yang perlu kita minta, usut siapa lagi ikut terlibat. Jadi tuntaskan, jangan terus-terusan kita terlalu banyak sudah orang-orang koruptor yang akhirnya tidak berhasil ditemukan. Jadi kalau kita lihat ini saja, bagaimana bisa suatu kejadian yang terlalu menyolok, terlalu terbuka, tapi baru berapa tahun diketahui. Sekarang berikutnya minta siapa lagi terlibat, baik itu terlibat dalam hal pencucian uangnya maupun terlibat dalam hal backingnya. Rasanya belum tuntas. Kalau masalah hukuman sekarang memang di atas kertas diberikan, tapi kita lakukan apakah dijalankan atau tidak. Sekarang kita bayangkan ya, mereka punya uang berapa, disimpan di mana, yang diblokir berapa. Di rumah saja juga cukup banyak kan. Apakah cukup? Apakah itu tidak berlebih untuk hidup hedon? Kalau sudah berlebih, ya sebagian disita sih, tertawa saja dia. Belum tentu penghasilan tidak tetap berjalan. Biasanya beberapa saat memang mereka meredakan diri dulu. Tapi kan tetap saja uang sudah terlalu banyak. Apakah mereka betul-betul kecewa? Nggak ada kekecewaan. Hasilnya sudah jauh terlalu besar. Sekarang orang lain masyarakat, mau nggak kamu nggak usah pakai salah, dipersalahkan tapi dapat duit banyak? Mau. Jadi di sini juga, apalagi dia sebagai orang yang salah, tasi hukumnya harus ditegaskan dan dapat disaksikan. Jadi dapat dimonitor. Misalnya apakah boleh ditinjau secara lebih sering. Jadi bisa kelihatan ya, nggak perlu harus ketemu orangnya, tapi bisa dilihat bahwa dia memang ada di penjara. Itu pun masih bahwa kamar penjaranya kan sudah kamar yang cukup enak, tapi masih mending lah, asal dia di penjara saja sudah mending gitu. Tapi itu kan tidak berjalan, bisa jalan-jalan semau dia. Kalau dulu memang kalau sudah kita lihat dari usahanya, kalau misalnya zamannya situasi
di mana koruptor merupakan suatu perbuatan yang sangat dikecam oleh masyarakat, maka yang berani melanggar ya jelas kita curigai bahwa ada gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa sakit jiwa, kalau sakit jiwa dia bebas, tapi gangguan jiwa berupa psikopat. Jadi tapi sekarang kalau dia juga bisa mengerem, misalnya dia ingin sekali mencuri, tapi dia juga takut pada hukuman. Sekarang apakah takut pada hukuman? Kalau tidak takut, apa remnya bagi dia? Itu tugas untuk menghukum, sehingga harus ada pengereman. Sekarang kita lihat sekarang, apakah psikopat dikecam? Coba kita tanya pada yang generasi sebelumnya. Itu kan kalau kita sudah ketemu sebagai seorang koruptor, kita itu malunya setengah mati. Anak-anak kita kejam. Tapi sekarang koruptor, orang-orang tetap mendekat, biar dapat bagian. Sekarang apakah dikecam? Dikecam ya sekedar dikecam sesaat, dimasukkan kamera, tapi itu terlalu kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dicapai dengan menjadi seorang koruptor. Jelas, jadi ini adanya netizen terutama membuat sesuatu yang akhirnya mungkin akan ditutup, akhirnya akan muncul. Tapi apakah dia malu dengan itu? Sudah kebal. Jadi malu ada, tapi bukan malu yang besar. Itu bisa kita lihat. Apakah ada yang kelihatan betul-betul malu? Mereka biasa-biasa saja. Dan mereka itu juga tetap ya jalan-jalan dan senyum-senyum. Nanti jalan-jalan ke luar negeri, apakah tahu? Tapi terbukti kan bahwa mereka tetap bisa jalan-jalan di dalam negeri maupun ke luar negeri.